Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita tadi sudah membahas tema 8, lanjut tema 9. Karena untuk mempercepat penyelesaian materi, nanti kamu bisa baca-baca sendiri di buku siswa tema 9. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tema 9, di sini kita akan membahas modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Apa itu modernisasi? Adalah masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi. Di sini modernisasi mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakat. Ciri-cirinya adalah menerima hal baru dan terbuka dalam perubahan, memiliki keberanian menyatakan pendapat dan opini, sangat menghargai waktu untuk masa depan, selalu penuh perencanaan yang matang, dan juga percaya manfaat iptek untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk gaya hidup masyarakat modern. Ini salah satunya adalah menjadikan status sosial sebagai sesuatu yang penting, mobilitas yang tinggi, bercengkerama di tempat-tempat tertentu, kafe, nongkrong ya, menghabiskan waktu. Kemudian pernikahan yang mewah menjadi gaya hidup modern. Kelulusan wisuda menjadi salah satu bentuk gaya hidup modern. Gaya hidup instan dan juga gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Ini contoh modernisasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kalau di dunia ekonomi, dulu alat hitung menggunakan sempoa sederhana, sekarang bisa menggunakan kalkulator dan juga ada komputer yang menggunakan perangkat Excel ya. Jadi perhitungan menjadi lebih mudah. Kemudian dulu menggunakan warung telepon atau wartel, sekarang sudah berkembang menjadi HP dan juga telepon rumah yang dipasang di rumah-rumah. Di bidang pertanian dapat dilihat dari penggunaan mesin. Dulu membajak sawah menggunakan tenaga hewan, sekarang bisa dengan mesin-mesin sehingga lebih efisien dan cepat. Kemudian transportasi. Sekarang lebih banyak menggunakan transportasi online, bisa dipesan melalui aplikasi, baik itu kendaraan darat, laut, dan udara. Kemudian dalam mengakses informasi bisa diperoleh melalui internet online. Tidak harus berupa bentuk media cetak, koran, ataupun lewat televisi. Di sini ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Ya. Di lingkungan keluarga, penggunaan smartphone untuk berkomunikasi, penggunaan sepeda motor dan mobil, penggunaan internet untuk pembelajaran. Di sekolahan bisa menggunakan LCD untuk pembelajaran, pembuatan tugas, laporan, mencari materi menggunakan laptop. Kemudian guru dan orang tua siswa berkomunikasi dengan mudah melalui smartphone. Di lingkungan masyarakat menggunakan ojek online, taksi online, kemudian dalam pengaspalan jalan dan penggunaan listrik untuk penerangan jalan. Selanjutnya dampak sosial modernisasi. Peningkatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kemajuan di bidang industri, kemudian kemajuan di bidang transportasi, kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, pencemaran lingkungan alam. Di sini bisa dibaca lagi di buku kalian. Bapak hanya menjelaskan sepintas. Nah, ini yang penting ada dampak positif dan negatif modernisasi. Dampak positifnya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih maju.
penggunaan alat-alat yang lebih modern, kemudian peningkatan pendapatan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dampak negatifnya adalah berkembangnya sikap individualisme dan juga pola hidup konsumtif yang bergaya hidup kebarat-baratan. Itu dampak negatif. Di sini dapat dilihat ya, sebelum modernisasi, setelah modernisasi, dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan alat pembajak sawah, kalau dulu menggunakan hewan, sekarang menggunakan traktor. Dampak positifnya lebih cepat, dampak negatifnya tenaga kerja yang dapat diserap makin sedikit. Nah, ini juga dengan alat transportasi, sepeda, kemudian motor atau mobil, dampak positif cepat sampai, dampak negatifnya memerlukan biaya untuk bahan bakar dan bisa polusi udara. Dampak negatif terhadap kebudayaan masyarakat. Dampak negatif modernisasi. Terjadi kesenjangan sosial ekonomi. Nilai-nilai sosial hilang akibat masuknya budaya asing. Rasa nasionalisme memudar. Munculnya hidup individualisme. Sikap individualisme. Sikap yang mementingkan diri sendiri. Sikap konsumerisme, ya, gaya hidup yang mewah dan boros. Kemudian pola hidup kebarat-baratan, westernisasi. Di sini ada modernisasi teknologi transportasi, ya, baik itu alat transportasi yang kendaraan penumpang maupun kendaraan barang. Dapat dibaca transportasi di era modern. Di sini karena adanya transportasi MRT, ya, ada dampak positif. MRT terintegrasi sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat makin mudah, mengurangi kemacetan. Ongkos transportasi menjadi lebih murah, pengurangan polusi udara. Kemudian pengaruh modernisasi terhadap sistem transportasi air dan udara. Di sini di sistem transportasi air seperti perahu, dayung, rakit, perahu layar itu ditempuh dengan jarak yang terbatas. Dengan penemuan mesin bermotor sehingga dipasang dalam perahu, dalam kapal, sehingga memunculkan jenis kapal modern. Ada kapal tanker, kapal roll on dan roll off, mengangkut kendaraan-kendaraan, juga kapal feri atau kapal penyeberangan. Untuk transportasi udara, di sini dapat dilihat untuk bepergian jauh lewat transportasi udara. Untuk yang dulu sebelum modernisasi menggunakan balon udara, kapal udara, ya, sangat terbatas jumlahnya. Untuk saat ini, setelah modernisasi, terdapat banyak jenis alat transportasi udara, seperti pesawat penumpang, pesawat militer, helikopter. Dampak positifnya, membantu pendistribusian barang, mempermudah dan mempercepat seseorang untuk sampai di tujuan, karena jarak yang ditempuh lamanya bisa dalam hitungan jam saja. Dampak negatifnya, timbul pencemaran suara, pencemaran udara, bahan bakarnya, ya, menyebabkan iritasi pada mata, kulit, pernapasan, serta paru-paru. Kemudian